Halo teman-teman. Halo. Ini vlog kedua ini sama tawa ya Allah. Sama bintang tamu yang masih sama, Mas Gilang. Iya. Yang di Pekan Cerita Talk sebelumnya membahas tentang anggrek ya, Mas? Oh iya. Oh ya, anggrek. Dan juga Mas Gilang juga udah lebih detail lagi menjelaskan anggrek di channel barunya Mas Gilang. Apa Mas channelnya, bisa dipromosikan? Iya, channelnya Kacamata Gilang. Oke. Kacamata Gilang di episode pertama membahas anggrek yang lebih detail. Ya, lebih membahas anggrek. Nggak lebih detail sih, lebih banyak mungkin ya. Kalau sekarang mau membahas apa Mas Gilang? Saya ikut yang punya channel aja. Oke, ya, kita kali ini tidak akan membahas yang serius-serius kayak episode pertama karena tadi kita terlalu sepaneng. Kita bahas tentang kota Solo aja ya. Iya, kota Solo. Ini mumpung di belakang kita di Stadion Manahan. Manahan Baru kan. Lalu direnov lah. Direnov. Nah, tadi kita habis lari-lari, ya olahraga lah, biar sehat. Ya. Gini Mas, apa ya tentang kota Solo ya? Mas? Ya bebas sih. tapi kan aku di Solo kan cuma 5 tahun. Iya. Aslinya kan di Tangerang, asli. Tinggalnya selama 5 tahun belakangan ini di Solo karena memang kuliah di Solo kan. Aslinya mungkin nggak mungkin sih. Aslinya kan saya Tangerang gitu. Nggak apa-apa. Kita bahas Solo dari perspektif Mas Gilang. Siapa tahu ada cerita-cerita unik yang bisa dibagikan. Iya. Ini hujan guys. Hujan guys. Gerimis, udah agak ini gerimis. Ini nekat. Iya gini Mas. Dulu kan orang Tangerang ya ke Solo kan karena ada niat kuliah ya. Iya, terima niat kuliah dan alhamdulillahnya keterima dan lulus ya, alhamdulillah. Dan lulus, bisa lulus. Dulu sebelum ke Solo itu bayangannya apa tentang kota Solo? Sebagai orang Tangerang murni ya, yang nggak pernah datang ke Jawa Tengah, apalagi ke Solo gitu. Bayangannya gimana? Jadi yang jelas tuh aku di kota Solo tuh sebenarnya nggak ada bayangan apapun. Aku cuma diceritain sama ibuku gitu, di Solo kayaknya ada universitas yang bagus. Terus aku nyari, ternyata salah satunya yang UNS ini. Terus sebenarnya nggak ada bayangan kehidupan di Solo kayak gimana. Diceritain sama ibuku tuh kalau di Solo tuh biayanya murah gitu. Nah ternyata setelah sampai kuliah di Solo emang murah. Menurutku paling murah. Jadi pernah ya. Sebagai mahasiswa kan juga pernah main ke Jogja atau ke Semarang yang deket-deket sama Solo. Iya. Cuman setelah di sana ternyata terus diajak teman makan di daerah sana, ternyata memang kalau dibandingin sama di Solo lebih murah Solo. Gitu. Untuk biaya kuliah, maksudnya biaya anak mahasiswa murah sih emang itu. Makan kos ya. pun lebih murah. Maksudnya gini, meskipun Jogja katanya orang-orang kota pelajar gitu ya. Maksudnya mungkin kota pelajar banyak mahasiswa dan makanannya murah. Ternyata setelah ya di Solo ini ternyata memang dibandingkan ya tetap murah Solo. Gitu. Coba itu sih. Coba mungkin orang lain nggak tahu ya, mungkin perspektif orang Jogja ke gimana atau Undip gimana ya nggak tahu. Cuman kalau dari sudut pandangku ya memang Solo sih lebih murah. Perbandingannya murahnya gimana? Misal kita beli nasi telur sama es teh gitu. Ya, mungkin gini. Perbandingannya itu jadi kelihatan murahnya seberapa. Mungkin yang paling sederhana aja ya, kayak di nasi terus nasi sayur, lauknya itu mungkin bisa telur ayam sama es teh minumnya lah. Minumnya. Itu mungkin bisa 10.000 dapat lah 10.000, 11.000 gitu. Yeah. Nah, mungkin kalau di Jogja bedanya 1.000 gitu. Beda 2.000 bisa. Kalau di tempat kelahiran kalau di Tangerang mungkin bisa sampai 15.000. Tuh segitu ya. Untuk porsi segitu bisa 15.000 gitu. Kalau kos, untuk buat kos. Kalau kos kita per bulan ya. Kalau mungkin saya juga pernah per bulan gitu. Untuk sekarang ini
saya ngekos tuh per bulan itu 350.000. Itu udah include air, listrik gitu ya. Itu 350.000. Nah, mungkin kalau di daerah saya di Tangerang atau Jakarta mungkin bisa sampai 500-700.000 dengan standar kos yang sama gitu. Sama Ya, gitu. Iya benar. Emang kalau tempat tinggal emang paling murah. Paling murah. Ya standar sih itu untuk segitu. Kalau di Solo itu udah menurutku udah standar ke arah nggak bagus sih ya, standar lah. Layak lah. Dengan kamar yang 3x3 meter gitu. Tambahan udah pernah ke kos saya. Iya. Iya, saya coba. Tambahan juga bisa membandingkannya sendiri. Iya. Saya coba nyari kos di Demak itu 300 nggak dapat ya. Nggak dapat minimal ya? 500 udah keliling 3 kos di Demak kota itu ya 500 sampai 700 rata-rata. Oh malah dulu kos saya kan 350.000. Nah satu tahun sebelumnya itu sempat 300.000 doang. Jadi setelah 1 tahun saya ini 350.000 itu sebenarnya baru aja, baru naik 50.000 karena corona ini. Nggak tahu masalahnya apa, tapi kata pemiliknya naik 50.000. Dulu waktu pertama kali ngekos tuh di tempat saya yang ini terakhir ini 300.000 gitu. Bahkan dulu kita sempat ngontrak. Iya, ngontrak. Ya emang nggak sebagus itu. Cuman dulu sempat ngontrak sama Mas Adit ini. Iya, 7 juta ya. 7 juta, bayangin. 7 juta, 3 kamar, 2 kamar mandi. Iya. Itu setahun 7 juta habis. Iya. Nah, tapi nggak pernah ditempati ya. pernah akhir-akhir kuliah ya ditempati. Iya. Ya, tapi yuk pernah loh, ya maksudnya kontrak 7 juta, 3 kamar, 2 kamar mandi ya hitungannya murah kan ya? Iya. Ya mungkin nggak tahu sih kalau orang lain. Dengan fasilitas yang seperti itu menurut saya ya nggak apa-apa sih untuk kontrak di situ dengan harga 7 juta. Jadi emang kota Solo itu nyamannya karena murah ya? Nyaman, nggak karena murah aja. Oh, apalagi selain orang murah? Ya di sini yang bikin nyaman apa ya? Nggak rame sih. Nggak rame? Maksudnya nggak rame, nggak macet, nggak terlalu banyak orang, tapi nggak terlalu sedikit orang. Iya. Jadi tengah-tengah gitu. Istilahnya apa ya? Ya cocok sih kalau bagi orang yang nggak suka keramaian. Tapi atau pengen apa-apa itu pengen ada. apa-apa ada. Gitu. Di Solo ya semua sih tercukupi ya sebagai, kalau saya hidup sebagai mahasiswa semua enak sih. Untuk tinggal di kota Solo. Jadi, sepakat kalau Solo kan pernah dari mana? Dari studinya Ikatan Arsitektur Indonesia ya, apa siapa itu? Pokoknya tentang kalau Solo itu kota layak huni nomor 1, itu berarti sepakat akhirnya. Kalau saya bandingkan dengan tempat lain lah, mungkin saya bandingin sama yang di rumah saya, di Tangerang gitu. Karena memang kalau yang kota lain kan cuman singgah gitu, nggak sampai berapa tahun gitu. Mungkin kalau dibandingkan sama di Tangerang nih mungkin ya lebih enak Solo. lebih enak dari harganya. Orangnya pun enak-enak, fasilitasnya pun ada, nggak macet. Transportasi pun sudah mulai banyak gitu untuk mau kemana-mana tanpa naik motor, maksudnya kendaraan yang umum gitu udah lengkap. Iya. Jadi menurutku sih ini udah lumayan lah, gitu. Iya, Solo memang paling lengkap ya kalau mau ada transportasi, mulai dari bandara punya di Ngemplak itu di Boyolali, di Sumarmo. Stasiun punya 3. Ya, stasiun punya 3. Terminal terbesar sejateng 4 sih sebenarnya kalau stasiun. Kota juga. Kota ya. Kalau stasiun kota juga, meskipun nggak terlalu trafficnya nggak terlalu banyak ya, tapi ada 4 lah. Ya sama. Punya busway juga, apa istilahnya? Kalau di sini BST ya, Batik Solo Trans. Batik Solo Trans. Jadi sejenis busway-nya, Trans Solo-nya. Terminal pun ada. Bahkan ini busway BST pun tadi udah mulai terintegrasi ke terminal maupun stasiunnya. Iya. Jadi kalau kita dari stasiun Balapan mau turun misal ke UNS gitu, udah bisa langsung integrasi naik BST tadi. Iya, betul. Karena ada fasilitas gitu. Jalan kayak jalan layang. Jalan. Kayak jembatan penghubung gitu untuk ke
Tirtonadi 48. Dekat terminalnya, Ya, terminal BST-nya atau bis umumnya gitu. Udah keintegrasi sih, udah mulai banyak fasilitas yang dibenahi, difokusi sama Pemdanya. Betul. Sekarang malah kemarin terakhir aku naik BST itu sekarang udah pakai kartu top up itu, pakai M-Money. Oh iya, gimana? Jadi sekarang tinggal pakai kartu, tekan di deket sopir udah kepotong, jadi lebih praktis. Iya, benar. Ya sistemnya kayak busway lah, udah mulai mirip kayak busway. Iya. Cuman yang belum mirip tuh kayak apa ya? Nyebutnya apa sih? Terminal ya? Apa sih? Haltenya masih kalau over masih bayar lagi. Kalau maksudnya misal dari kita mau halte UNS, terus arahnya beda sama UNS. BST itu. Misal mau ke over lah itu. Misal kita mau balik ke stasiun balapan. Nah, itu harus naik lagi yang beda tujuannya sama bayar lagi. Iya, betul. Kalau busway kan kita turun di halte, selama halte itu nggak keluar halte itu masih gratis kan. Misalnya 3.500 itu mau keliling tuh nggak apa-apa gitu. Betul. Ya emang kelemahannya di itu ya, masih dibenahi lah. Betul. Lagi sekarang wali kota baru ya. Wali kota baru, Presiden. Anaknya Pak Presiden. Ini Manahan juga mulai bagus ya, karena mau jadiin itu ya venue Piala Dunia 2000 tahun ini tapi diundur ya. Udah tahun depan. U21 ya. Piala Dunia U21. Ini nih belakang ini. Ya, kalau dilihat sih sebenarnya hampir mirip kayak GBK ya, cuman mini. Kayak misal ada pintu masuknya ini pintu apa ini? Tulisan Stadion Manahan, terus ada patungnya kayak di GBK kan juga seperti itu. Hampir mirip sih, ini kayak GBK mini gitu. Kalau di GBK ini patungnya apa, Mas? Saya kan belum pernah. Patungnya apa ya? Pak Karno. Enggak ada. Enggak. Patungnya saya lupa. Seingat saya juga dia pemanah gitu, archer. Oh iya. Kayaknya archer juga, ini juga pemanah gitu. Kan Manahan lah, jadi Manahan gitu. Apa mungkin saya salah ya, tapi ada patung. Pokoknya patung, cuman saya lupa, udah lama ya maklum lah 5 tahun di Solo. Udah jarang ke GBK gitu. Oke. Cuman saya sendiri belum pernah masuk karena emang belum, selama 5 tahun di Solo nggak ada event yang gede sih untuk nonton bola di mana. Iya, saya mah belum pernah sama sekali selama kuliah hampir 5 tahun di Solo itu masuk stadion nonton bola itu belum. Oh mungkin ini ya SEA Games, Asian Games ya pernah ya? 2000 berapa? 18 kemarin. Cabang olahraga di sini ya. Cuman kayaknya nggak sempet. Harusnya timnas kan pernah sih, tapi ya ini ya, mau mungkin hujan. Lain kali lah. Ini mah hujan guys. Iya ini hujan gerimis besar. Hujan gerimis. Oke. Kalau itu kan dari yang enak-enaknya ya, Mas. Kan kita harus juga seimbang. Nggak enaknya apa di Solo itu? Tuh saya mikir-mikir ya, nggak enaknya apa ya? Kalau sekarang mungkin karena kesepian ya, temennya udah lulus. Enggak sih, kalau kesepian relatif, itu tergantung orang pengen nyari yang rame atau teman gitu. Kalau saya kan orangnya juga nggak terlalu butuh yang rame gitu, jadi nyaman lah. Cuman mungkin kalau apa ya, yang mau rame ya emang harus ngajak teman. Cuman di sini apa ya yang kekurangan dari Solo? Dibanding Tangerang lah, biar lebih enak bisa bandingin. Apa ya? Saya mikir soalnya emang jarang gitu loh kekurangannya. Hampir semua enak ya? Hampir semua enak. Ke wisata manapun deket, ke Jogja deket, ke mau lihat gunung, ke Lawu deket. Mau ke Jawa Timur deket. Jadi ibarat kalau orang Jakarta hari weekend atau tanggal merah libur gitu kan ke puncak. Nah ini kita ke Tawangmangu Gunung Lawu tuh cuma 1 jam, 1 jam kurang lah. Kan kalau ke puncak butuh berjam-jam gitu lah ya. Ini semuanya ada, maksudnya kalau teman-teman suka untuk ke mall pun ada, banyak. Untuk ke wisata alam pun ada gitu, dan jaraknya deket-deket gitu. Wisata sejarah juga di sini banyak. Sejarah banyak. Tapi saya baru masuk itu cuma Museum Keraton. Keraton ya, sama Museum Keris, Radio Pustaka ini banyak. Tapi Benteng Pastenburg. Ya Benteng. Ya kayak gitu sih, cuman nyaman sih. Nyaman ya? Nggak enaknya ya? Mungkin karena
OMR-nya juga masih rendah gitu. Oh. Kalau dibandingin sama daerahku itu di Tangerang lebih rendah di sini. Tapi ya cukup lah sih kalau menurut saya. Cukup lah. Saya masih merasa cukup. Mungkin nanti kalau udah berpikiran beda. Saya sempat juga berpikir untuk tinggal di Solo gitu. Berarti ada niatan ada menjadikan Solo rumah masa depan. Ada niatan untuk tinggal berkeluarga di Solo gitu, untuk tinggal menetap selamanya di Solo, karena selain murah tadi di sini orangnya ramah-ramah. Jadi misal kita ya monggo ya cukup nganggukan dan monggo Pak dibalas senyuman. Padahal orang kota ya? Padahal orang kota. Ya kan ibaratnya saya dari kota untuk kesini, kalau orang kota jarang gitu kalau saling sapa gitu jarang. Nah kalau di sini sapa sedikit, tatapan mata, oh iya monggo. Mas Gilang, rekomendasi makanan apa? 3 makanan yang kalau orang mau ke Solo itu harus dicoba itu apa? Solo. Oh, 3 enggak. Ya. Ini snack atau ya, bebas lah. Oleh-oleh atau makanan beratnya khas Solo gitu. Yang harus dicoba. Solo. Sepengalaman Mas Gilang Pak yang rokeman banget nih. Oke, mungkin kalian perlu nyoba serabi Notosuman lah ya. Iya. Itu cocok sih untuk dibawa oleh-oleh gitu. Iya. Terus selain itu juga kalian bisa beli Solo Frost Roll. Oh iya. Solo Frost Roll. Ya, iya. Solo Frost Roll. Jadi itu ibarat kayak abon, isinya ayam sama sapi. Itu enak sih. Enak. Kalau kayak roti. Kayak roti. Kalau serabi kan tadi kurang tahan lama ya, mungkin di bawah 3 hari 4. Enggak ada. Enggak ada ya? 2 hari. Di bawah 2 hari itu udah mau basi. Nah, mungkin itu teman-teman kalau mau ke Solo jangan lupa beli apa tadi Mas? Frost Roll. Solo Frost Roll atau serabi Notosuman yang biru apa merah. Ya mungkin udah mau hujan ini. Ini udah gerimis. Mau maghrib juga. Ya. Mungkin ya singkat aja lah ya Mas ya. Tentang Solo. Ya. Kapan-kapan kita lanjut. Ya mungkin kalau kalian nggak percaya dengan omongan Mas Gilang, bisa ya kesini ya, langsung kesini aja, boleh lah. Oke. Ya. Dadah.